Pakanbaru atau Pekanbaru. Sejarah kota kecil yang berubah jadi metropolitan. Berawal dari sebuah pelabuhan kecil di tepian Sungai Siak, Pekanbaru perlahan menjelma menjadi kota besar yang mengubah wajah Riau. Namun, mengapa namanya berubah menjadi Pekanbaru? Dan apa makna di balik perubahan itu? Di balik pertumbuhan pesatnya menuju kota metropolitan, tersimpan kisah sejarah, politik, dan identitas yang jarang diketahui, yang membuat kita bertanya, siapa sebenarnya Pekanbaru hari ini? Dunsana Kasadonyo, kota Pekanbaru merupakan kota yang tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Pada masa kolonial, Pekanbaru hanyalah sebuah pelabuhan kecil di tepi Sungai Siak. Dalam sistem administrasi pemerintahan kolonial Belanda terakhir, Pekanbaru merupakan ibu kota Onderafdeling Kampar Kiri yang berada di bawah Afdeling Bengkalis, Keresidenan Sumatera Timur. Dalam administrasi Republik Indonesia, Kota Pekanbaru resmi dibentuk melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota kecil dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah. Berdasarkan undang-undang ini, terdapat 5 kota kecil di Sumatera Tengah, yaitu Pekanbaru, Sawah Lunto, Padang Panjang, Solok, dan Payakumbuh. Dengan demikian, sejak awal pembentukannya, kota ini secara yuridis ditetapkan dengan nama Pekanbaru, sebagaimana tercantum dalam undang-undang pembentukannya. Namun, dalam perkembangan penggunaan sehari-hari dan nomenklatur administrasi berikutnya, penyebutan Pekanbaru mengalami penyesuaian pelafalan menjadi Pekanbaru yang kemudian digunakan secara resmi hingga saat ini. Pada tahun 1958, Provinsi Sumatera Tengah dimekarkan menjadi 3 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Pembentukan Provinsi Riau diawali oleh Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Berdasarkan undang-undang tersebut, Provinsi Riau disusun atas 4 kabupaten dan 1 kota praja, yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri, Kabupaten Kepulauan Riau, serta Kota Praja Pekanbaru. Walaupun Pekanbaru merupakan satu-satunya daerah yang berstatus kota dalam Provinsi Riau, namun pada saat itu Pekanbaru belum ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Ibu kota Provinsi Riau justru ditetapkan di Tanjung Pinang. Penetapan Tanjung Pinang ini tidak terlepas dari sejarah kolonial, karena pada masa Belanda, Tanjung Pinang merupakan ibu kota Karesidenan Riau. Selain itu, wilayah Provinsi Riau yang dibentuk tahun 1958 memang merupakan gabungan dari beberapa wilayah administrasi kolonial yang berbeda, baik dari Karesidenan Riau maupun dari Karesidenan Sumatera Barat dan Sumatera Timur. Status Tanjung Pinang sebagai ibu kota Provinsi Riau ternyata hanya bertahan selama 1 tahun. Pada tanggal 20 Januari 1959, terbit keputusan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan pemindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sejak tanggal inilah, Pekanbaru resmi menyandang status sebagai ibu kota Provinsi Riau. Pemindahan ini terutama didasarkan pada pertimbangan letak Pekanbaru yang lebih sentral,
khususnya bagi wilayah-wilayah Riau yang berada di daratan Sumatera, dibandingkan Tanjung Pinang yang berada di wilayah kepulauan. Tahukah Sanak bahwa pada awalnya, Kota Pekanbaru merupakan sebuah anklav di dalam wilayah Kabupaten Kampar? Seluruh wilayah Kota Pekanbaru saat itu dikelilingi oleh Kecamatan Siak Hulu yang beribu kota di Simpang 3. Pada masa itu, luas wilayah Kota Pekanbaru hanya sekitar 62,96 km persegi, jauh lebih kecil dibandingkan luas kota yang kita kenal hari ini. Saat ini, Kota Pekanbaru terdiri atas 15 kecamatan. Namun pada awal pembentukannya, Pekanbaru hanya memiliki 6 kecamatan. Mari kita lihat perkembangan pembagian kecamatan di Kota Pekanbaru dari masa ke masa. Pada saat dibentuk, Kota Pekanbaru memiliki luas 62,96 km persegi dan terdiri atas 6 kecamatan dengan 15 desa. Keenam kecamatan tersebut adalah Pekanbaru Kota, 50, Sukajadi, Senapelan, Sail, dan Rumbai. Pembagian wilayah ini bertahan hingga tahun 1987. Berikut pembagian 15 desa dari 6 kecamatan tersebut. Seiring pesatnya perkembangan kota, pada tahun 1987 dilakukan perluasan wilayah Kota Pekanbaru ke arah Kabupaten Kampar. Perluasan ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Dalam perluasan ini, Pekanbaru menerima 12 desa dari Kabupaten Kampar yang berasal dari Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Kampar. Sejak saat itu, wilayah Kota Pekanbaru mengalami perubahan yang sangat signifikan. Luas wilayah Kota Pekanbaru meningkat tajam dari 62,96 menjadi 446,50 km persegi. Perubahan batas wilayah ini diikuti dengan penataan ulang kecamatan. Dari 6 kecamatan, Kota Pekanbaru ditata ulang menjadi 8 kecamatan. Jumlah ini bertahan hingga tahun 2003. 2 kecamatan baru hadir pasca perluasan, yakni Kecamatan Tampan dan Kecamatan Bukit Raya. Pada tahun 2003, dilakukan pemekaran kecamatan untuk menyesuaikan dengan perkembangan fisik kota dan pertambahan penduduk. 4 kecamatan baru dibentuk, yaitu Rumbai Pesisir, Payung Sekaki, Tenayan Raya, dan Marpoyan Damai. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 yang mulai berlaku pada akhir tahun 2020, Kota Pekanbaru resmi memiliki 15 kecamatan dengan 83 kelurahan, sebagaimana yang kita kenal hingga hari ini. Ke-15 kecamatan di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut. Pertumbuhan fisik Kota Pekanbaru kini telah meluas hingga ke wilayah Kabupaten Kampar, Pelalawan, dan Siak. Aktivitas pertambangan minyak serta ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit di daratan Riau turut mendorong pertumbuhan Pekanbaru menjadi kota metropolitan. Tidak adanya hambatan geografis yang berarti karena berada di dataran rendah timur Sumatera, membuat Pekanbaru berkembang ke seluruh arah mata angin dan melampaui batas administrasi kota.
Demikian ulasan kita tentang kota Pekanbaru, sebuah kota kecil di tepian Sungai Siak yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di Pulau Sumatera. Kalau Sanak tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya, baik di Riau maupun daerah lain di Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.